dikatakan saya pernah dosen di ITB, pernah itu kayaknya aneh ya. Saya pensiunan karena saya ngajar programming dari tahun 1977. Jadi tiada hari tanpa coding. Nah itu hasilnya CEO Bukalapak, semuanya itu di Indonesia. Makasih Pak Fajrin, Pak saya sudah diundang. Baik, jadi hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang agak lain, yang sekarang ini ngetren di luar negeri. Tapi di Indonesia kurang dikenal, yaitu apa yang disebut dengan computational thinking. Jadi saya ajak kalian menjadi developer yang berpikir. Nah, backgroundnya slide saya cukup banyak. Saya kalau kuliah di ITB itu cepat Pentium 1 juta. Gitu. Jadi kalian siap-siap, nanti saya harap kalian bisa kembali ke sini menggeluti lagi, kalau perlu tanya email ke saya. Jadi semula komputer itu mainframe. Lama-lama dulu zaman saya kerja komputer itu 16 kilo memorinya, 16 kilo anak-anak, cucu-cucuku. Dan ruangannya segede gini. Terus orang tidak pernah tahu menyentuh komputer itu apa. Nah sekarang sudah beda, komputer itu di mana-mana, ada IoT, ada smartphone, sehingga inovasi baru banyak bermunculan. Suatu hari kalian akan tahu ada industri 4 di mana hampir semua orang akan digantikan oleh robot. Kalau pekerjaan yang repetitif digantikan oleh robot, akan kemana? Maka yang buat robot itu siapa? Software developer, hardware developer. Maka bahagialah kalian kalau karirnya di informatika, karena tidak akan pernah nganggur, betul? Nah sisanya, para penganggur yang tersisih itu kerjanya ngapain? Main game, kirim-kiriman pulsa, ya kan? Maka dia akan menjadi korban kreativitas kalian, bikin game, bikin sesuatu yang menarik. Belanja online, pagi-pagi sudah disuruh Bukalapak gitu kan Pak. Nah itulah, jadi kita tidak bisa hidup tanpa komputer. Intinya begitu ya. Oleh karena itu kemajuan dan robot tidak akan pernah menghapus kalian sebagai developer. Dan bahkan banyak kebutuhan software developer, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Bukalapak akan membuka berapa Pak? 500 ratusan lah, kalian baca. Saya baca di web Anda itu 56 position. Jadi di luar negeri itu butuh ribuan. Tapi nyatanya amat sangat sedikit yang lulus tes. Saya akan mengatakan, ada sebuah perusahaan rekrutmen yang kalau mengenakan tes untuk developer, tes Amerika, untuk developer India, karena dia orang India, yang lulus hanya 25%. Kalau Indonesia lebih sedikit lagi, cuma 1%. Itu tidak boleh. Penyebabnya apa? Nanti akan kita lihat. Nah ini Anda mau jadi apa? Software developer, bahwa karir di IT itu banyak sekali. Nanti baca kalau enggak mengerti, boleh tanya. Karena di kelompok data itu sendiri sekarang sudah muncul data scientist, macam-macam ya. Jadi karir terbuka lebar. Masing-masing tinggal keyword ini nanti kalian googling, kalian akan tahu job desk-nya ngapain ya. Nah, yang menyedihkan kenapa tidak ada yang lulus tes? Karena anak Indonesia itu dites namanya PISA tes, itu ada tes tiap 2 tahun sekali. Nah, perhatikan Indonesia itu ke-6 dari bawah untuk yang namanya PISA tes. PISA tes ini bukan dikasih pizza terus disuruh makan, tapi dikasih suruh interpretasi data dan macam-macam. Jadi masalahnya kita nomor 6, koran kita akan mengatakan, oh enggak Indonesia itu bagus, sudah naik ke nomor 6. Kenapa? Karena tahun sebelumnya paling bawah. Terus tidak dibilang bahwa 6 yang berikutnya itu lebih buruk dari kita gitu. Ya ini menyedihkan ya. Kemudian katanya nanti di abad ke-21 universitas itu hilang. Kalian harus mampu belajar sendiri. Kalau kalian lihat hampir semua di sini fresh graduate, kalian akan kaget bahwa kurikulum UNESCO bikin robot programming software development itu kurikulum SMA. Mengerti kan enggak? Terus di ACM ini ada macam-macam. Ini kalau kalian mau belajar kembali sekolah SD di luar negeri, buka website ini kalian akan bisa belajar ya. Nah, Jerman itu siapa yang sudah belajar? Mungkin beberapa universitas itu sudah menghapus. Di SMA itu diajar bahasa dan otomata. Ini kuliah
semester 4 ya kalau di ITB. Kuliah itu di Jerman SMA, algoritma itu di Jerman SMA. Di Austria lihat hampir sama. Lituania, kenapa Lituania? Karena kami itu sebetulnya sekarang menjadi penyelenggara lomba berpikir. Seringkali orang itu tanya aneh, Ibu sekarang ngapain? Bikin lomba. Lombanya apa? Lomba mikir gitu ya. Nah, ini kalau kalian lihat siapapun yang pernah belajar programming, ini kurikulum programming. Variable, data type, logical operators dan seterusnya. Lihat betapa mengerikan karena di Indonesia materi ini baru diajarkan di perguruan tinggi. Enggak apa-apa, tidak ada kata terlambat. Kamu bisa menjadi agent kami untuk mengedukasi adik-adik di sekolahnya. Bilang ke gurunya, Bu sekarang sudah maju informatikanya. Jadi sambil developing software, developing people. Setuju? Nah, inilah kurikulum yang sekarang di dunia ini diacu. Yaitu ini adalah komputer standarnya ACM. Siapa yang belajar komputer pasti di Indonesia itu sebagian besar menerapkan kurikulum ACM. Sudah dari tahun 1900 sekian untuk anak mulai SD, SMP, SMA. Sekarang banyak perusahaan bersatu ini karena Amerika kekurangan developer. Kalian enggak usah lari ke Amerika ya, Bukalapak aja membuka banyak ini. Jadi nanti kita brain karena sekarang ini trennya orang Singapura ke Amerika, Singapura kosong, terus anak-anak kami olimpiade dibujuk-bujuk, ayo sekolah aja di Singapura gitu. Nanti makin lama makin habis, tapi nggak apa-apa, Indonesia itu punya bonus demografis lebih dari 200 juta. Jadi pasti nggak kekurangan orang ya. Nah ini akan ada kurikulum, saya akan menceritakan sejenak. Perhatikan. Di kurikulum itu dan kami akan menerapkan untuk Indonesia karena harus, yaitu kurikulum untuk K12 itu adalah kurikulum yang mencakup sekolah dasar dan menengah. Jadi kurikulum untuk SD, SMP dan SMA. Di kurikulum itu kalau kalian lihat pelajaran anak PAUD, SD, SMP, SMA itu bakal computing system, sistem komputer, hardware. Dia harus ngerti ada ALU itu bukan untuk menumbuk, tapi aritmetik logic unit, fungsinya ngapain, ada CPU, ada memori. Itu diajarkan sejak, saya katakan sejak, karena akan diajarkan berkesinambungan mulai dari SD terus sampai SMA. Nah, kemudian jaringan komputer, data dan analisis, ini sangat dibutuhkan sekarang. Data scientist itu posisi seksi. Jadi kalau kalian jadi data scientist harus menguasai dua bidang. Bidangnya dan informatika, algoritma dan pemrograman, dan impact of computing. Perhatikan ini adalah 5 core informatics. Siapa yang sekolah di bidang informatics, yang ini nanti jadi TKJ, betul? Yang ini akan menjadi sistem informasi karena data itu menjadi knowledge. Algoritma programming ini yang akan kita geluti, impact of computing harus kita ketahui supaya kita tidak membuat robot yang akan mengendalikan kita, betul enggak? Nah itulah, dan supaya tidak ada hoax, kalian itu tidak segera percaya dan seterusnya. Ada hal selain kemajuan di bidang komputer, ini adalah ada suatu organisasi yang menumbuhkan suatu standar bahwa kalau kalian mau hidup di abad ke-21, kalian itu sebagai pembelajar, dan pembelajar ini sebelum SMA harus menjadi pembelajar yang berdaya, bisa belajar. Digital citizen, harus bisa mengkonstruksi knowledge, bukan seperti spon yang hanya menyerap knowledge. Kemudian inovatif designer, nah inilah harus menjadi computational thinker, salah satu hal yang menyebabkan. Kemudian sisanya kreatif communicator dan global collaborator. Kalau kalian lihat di internet, kemampuan di abad ke-21 itu yang penting adalah problem solving. Jadi bukan coding, bukan hanya coding. Karena coding adalah sarana untuk problem solving. Bukan terus kalian coding, terus create problem, coder lainnya tidak bisa memelihara. Itu salah satu contoh. Nah inilah
kalau kalian lihat kompleks problem solving ini tetap critical thinking ini naik ranking. Jadi lihat berpikir dan berpikir itu menjadi penting intinya. Nah ini dia. Kalau kalian mau, ini ada suatu situs, sekarang orang ribut critical thinking, ini situs 2001, standar bahwa seorang profesional bisa bekerja di Amerika, itu harus bisa calistung, ini sudah biasa, baca, tulis, berhitung, listening and speaking. Jadi kalian harus bisa mendengarkan dan berbicara. Berikutnya lihat, kalian harus bisa creative thinking, tahu kan? Supaya kalian kreatif, membuat keputusan. Problem solving ini penting untuk orang Indonesia seringkali dilupakan. Seeing things in the mind eyes. Kalian itu bisa melihat makna, mengerti nggak? Kalau kalian membaca diagram UML, siapa yang nggak tahu UML? UML itu singkatan apa? Ayo siapa yang tahu? Apa? Unified Modeling Language, ya kan? Nah, dengan UML kita itu mempunyai model dari software. Oke, model itu bukan softwarenya. Dan kalian membaca UML, kalian harus bisa membaca source code-nya bakal kayak apa. Itulah yang disebut seeing things in the mind's eyes. Ngerti nggak? Kamu bisa baca kalau cewek itu cinta padamu atau sebetulnya sebel. Ngerti atau enggak? Itu penting karena kalau cuma kalau dikasih duit aja seneng gitu dipancing-pancing dengan yang fisik itu tidak kelihatan. Nah itulah penting, ini beberapa yang penting. Kemudian learning how to learn. You have to know how to learn. Sehingga sebetulnya orang itu bisa belajar sendiri. Universitas itu makin lama akan makin lenyap. Jadi ini ya, ini kalian coba kalian lihat. Dan kalian pelajari, di samping itu responsibility, self-esteem ini adalah soft skill biasa. Oke, itu pendahuluan. Jadi Indonesia itu buruk, ada kemampuan yang harus kalian, buruk karena tes PISA-nya jelek, pembajak nomor 3 di dunia, korban pedofil nomor 3. Maka kalian generasi muda harus bangkit, itu naikkan PISA itu ke atas. Salah satu cara adalah dengan menjadi pemikir. Yaitu apa yang disebut dengan computational thinking. Sebelum computational thinking, saya ingin meluruskan. Orang itu di Indonesia sering ngomong TIK, TIK, ICT. Mulai dari sekarang, ICT itu tidak sama dengan informatics. TIK itu hanya ujung dari informatik. Kenapa? Karena informatik inilah nanti yang membutuhkan pemikiran. Yaitu berkaitan dengan mendesain, menciptakan produk informatik dan tools. Yaitu algoritma, program, application. Perhatikan di dunia profesi yang paling keren itu adalah software developer. Kalau petani itu untuk bertani dia butuh cangkul, betul enggak? Insinyur sipil untuk bikin bangunan dia pakai traktor. Kalau kalian ini bikin software pakai apa? Pakai software. Loh iya, bikin compiler pakai apa? Pakai compiler. Nah, itu uniknya kita, rekursif. Oke, jadi kekerenan profesi kita itu adalah bahwa kita mendesain tools, bahkan mendesain algoritma, itu sudah produk. Produk kita itu tidak kelihatan. Kalau orang jual gorengan enggak habis, basi. Kalau produk kalian enggak dipakai, tinggal di Dell, dihapus, hilang lenyap ditelan bumi, betul enggak? Nah, nyatanya hanya 2% software di dunia yang bisa dipakai langsung. Sisanya 98% itu barang rongsokan. Nah ICT itu tolong yaitu penggunaan dan memakai informatika. Jadi kamu tolong jangan bangga bilang kamu kerja di bidang apa? ICT. No, ke pinggir karena hanya pengguna. Kalau mau keren itu informatika. Setuju? Karena yang informatika ini menciptakan, kita create object. Nah dengan create, TIK itu di mana-mana pelajarannya dihapus kalau cuma pakai Word, pakai gituan. Dihapus tapi diganti dengan computing. Kalau di sini TIK dihapus gurunya demo karena tidak ada yang ngajar. Nah Google itu support computational thinking. Kalian akan lihat kalau kalian kreatif, biasanya guru, educators itu bisa create project.
Nah, sekarang apa yang disebut computational thinking dan kenapa penting? Mula-mula digagas oleh Pak Semer itu dengan logo. Siapa yang tahu pernah dengar logo? Logo itu sebuah bahasa. Ceritanya cuma kursor yang bisa bergerak-gerak dipakai menggambar. Itu dipakai untuk menciptakan kemampuan berpikir. Siapa yang pernah kuliah jadi murid saya punya mesin gambar. Itulah computational thinking ya. Nah kemudian seperti halnya Rinso setelah 20 tahun harus dikemas lagi, ada Rinso tanpa noda, Rinso apa gitu. Bakso sekarang kan enggak laku kalau cuma bakso. Ada bakso rasa keju, bakso rasa macam-macam gitu kan. Sekarang computational thinking ini diperbarui di 2006, tapi sudah ada sejak berapa Nana? 1980 oleh perempuan namanya Ibu Janet ini. Dan intinya apa? Computational thinking adalah proses berpikir yang melibatkan bagaimana memformulasikan persoalan dan solusinya. Jadi kalian itu mengidentifikasi ada persoalan. Ini persoalannya apa? Kalian tidak hanya mengidentifikasi menyerah, tapi mengajukan solusi sehingga solusinya itu bisa direpresentasikan dalam bentuk yang secara efektif bisa dikerjakan oleh information processing agent. Ini dalam. Lihat bahwa dalam bentuk yang secara efektif diproses, source code itu adalah salah satu bentuk, betul enggak? Kalian berikan source code itu untuk ngitung perkalian matriks. 1.000.000 kali 1.000.000 bisa efektif kalau algoritmanya efektif. Information processing agent itu komputer atau manusia. Karena komputer zaman sekarang itu tiruan manusia. Itu sebabnya maka dibuat apa yang disebut dengan artificial intelligence. Karena sebetulnya nanti kalau ada kesempatan lain, ada bahan menarik tentang society of mind, itu bagaimana konsep AI itu sebetulnya lahir dari otak kita ini dicoba untuk diterjemahkan menjadi komputer dan sekarang ini belum sanggupnya masih seperti keadaan sekarang ya. Makanya nanti itu topik lain, tapi perhatikan kalian kalau membaca kalimat seperti ini nih harus dengan mind eyes. Apa itu artinya harus mengerti. Nah ini gambaran lain sehingga kalau dilihat di Wikipedia, maka computational thinking ini adalah memformulasikan problem, itu membuat abstraksi. Memisah abstraksi itu bukan abstrak menjadi seperti kuntilanak atau seperti jin yang tidak punya. Abstraksi, kata ini mengandung arti yang penting. Kalau kalian membaca abstrak sebuah paper, tanpa membaca papernya, kalian mengerti, betul enggak? Jadi dari hal yang tidak penting, suasana macet, orang jatuh atau apa, kalian menangkap peluang, menangkap persoalan hanya yang penting. Ngerti nggak? Dari cerita yang kemana-mana, kemarin itu banyak guyonan ujian matematika, tahu yang viral itu. Saya tersinggung. Karena itu ujian nasional, itu harusnya kebanggaan kita dan bukan untuk jadi bahan tertawaan. Itu menunjukkan guyonan karena orangnya tidak bisa menarik abstraksi dari soal matematika itu. Terus dijadikan guyonan, ngerti nggak? Jelas? Tapi saya ingin nitip pesan itu, kamu harus punya kecintaan ke negara ini, menjaga martabat, melihat kode tes developer tidak ada yang lulus, kamu harus belajar sehingga lulus. Perbaikilah statistik itu. Sehingga orang Indonesia masuk rank developer dunia. Mengerti nggak? Itu maksudnya ya. Nah ini tadi harus bisa membuat abstraksi, kemudian mengusulkan solusi, dan disinilah solusi itu mau tidak mau nanti harus kita amanahkan untuk dieksekusi oleh komputer. Kenapa? Karena kalau menghitung matriks 3x3 kita sanggup dengan tangan, betul? 20 kali 20 mungkin masih bisa dengan Excel atau apa. Tapi matriks yang 1.000.000 kali 1.000.000 tidak mungkin. Contohnya Bukalapak ini pelanggannya berapa Pak sekarang? Pelapaknya aja berapa ribu. Kalau pelapak saling melempar barang, 1.000 pelapak saling melempar ke yang lain supaya keuntungannya bagaimana, itu harus dibuat program. Paham?
Jadi akhirnya kalian harus optimasi dan menggunakan komputer. Nah, inilah gambaran dari computational thinking yang kelihatannya gampang, cuma 4 kata tapi nanti praktekkan. Ngomong itu gampang. Cuma praktek ini saya ingin mencoba karena harus banyak latihan ya. Kalian bukan filosof, perhatikanlah computational thinking ini pertama-tama sebagai developer. Kalau kalian menghadapi sebuah persoalan, kalian harus melakukan dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Memilah-milah menjadi bagian-bagian yang bisa dipecahkan sendiri-sendiri dan berfungsi sendiri-sendiri. Contohnya, orang buat sepeda motor harus tahu ada 1 engine, 1 frame, 1 stang, 2 roda, gitu kan? Bedanya dengan mobil, kalau mobil 4 roda, betul enggak? Bodinya lain. Itulah melakukan dekomposisi. Supaya apa? Supaya setiap bagian bisa dibuat dengan bersih sesuai fungsinya. Hakikat di dunia ini kalian juga punya dekomposisi. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, semua punya fungsinya. Kalau semua cuma mulut yang ngomong, maka kita parah gitu kan. Tidak ada yang mendengarkan. Kalau cuma mendengar, tidak ada yang ngomong, jadi orang bisu, betul enggak? Itulah mendekomposisi yang paling penting. Problem kompleks menjadi yang lebih kecil. Berikutnya abstraksi, urutannya agak salah, yaitu fokus ke bagian yang penting. Karena bagian penting ini harus dipisahkan dari tralala trilili. Contohnya bikin motor, kalian boleh roda itu sebetulnya enggak usah dikasih hiasan pita gitu, sudah rodanya jalan, betul enggak? Tapi orang selera diwarnai, diapain gitu kan. Kayak di sini itu Pak, tadi saya ketawa. Meja aja dijadiin seperti kereta gitu kan. Kalau meja benar 4 tapi itu ada fungsi mejanya. Oke? Ngerti? Itu abstraksi. Berikutnya membuat langkah, itu disebut algoritma. Sebelum menulis program, kalian harus punya planning yang jelas. Programmu itu mau ngapain? Ini mengcapture data, yang ini di sort. Setelah itu di search. Programming itu isinya cuma 5 hal. Yaitu input, output, assignment, if, dan loop. Sudah, dengan itu kamu akan membentuk algoritma. Nah, pattern ini super penting. Karena kalau kalian sudah mempunyai satu solusi untuk sebuah problem, kalian harus membuat katalog solusi. Sehingga kalau punya problem yang mirip, kalian tidak mulai dari nol. Paham? Paham atau enggak? Jadi Pak Swadrin, developernya itu kalau dikasih pekerjaan sejenis, pekerjaan pertama boleh 2 hari, berikutnya harus 1 hari, berikutnya lagi harus tinggal berapa setengah hari, terus berikutnya lagi 15 menit harus selesai Pak. Jadi tidak boleh menunda pekerjaan, karena makin lama orang itu dengan pattern, recognition, loh ya kayak kalian mau ke suatu tempat, tadi saya ke sini butuh 4 jam. Karena pertama kalinya saya mencari dan seterusnya. Kalau tiap hari jalan ke kantor, kalian dengan mata tertutup pun kalau tidak ditabrak mobil akan bisa nyampe. Betul enggak? Jadi itulah pattern recognition. Kalau kalian tidak punya pattern recognition, hanya lihat Google lupa, bye-bye. Jangan menjadi developer. Oke? Jadi harus punya pattern recognition. Nah, jadi secara umum kalian harus mampu memformulasikan problem. Setelah itu developer itu harus secara logik mengorganisasi dan menganalisis datanya semacam apa. Kalau datanya begini saya jadiin matriks. Kalau datanya gini ini pohon. Kalau pertemanan itu graf. Harus tahu nanti setelah mengcapture data dia itu menjadi representasi yang mana. Berikutnya seorang developer itu harus mengotomasi sehingga lama-lama kenapa cepat? Hari ini saya mengerjakan contohnya diminta bos untuk menangkap data apa. Pertama saya download biasa, kedua download lebih cepat, lama-lama tidak ada developer yang mau ngedownload manual. Dia nulis script, betul enggak? Sehingga seluruh dunia pun bisa dia scrap. Nah itulah otomasi, jadi harus mengotomasi.
Berikutnya mengidentify, analyzing, and implementing possible solution. Jadi kalian harus solusinya yang mana? Jangan puas, oke, kalau saya punya graf harus dipersempit lagi. Graf itu kalau ada sikliknya dengan tidak ada siklik akan beda performansinya. Graf ini kalau disconnected akan lain lagi. Data saya kalau terurut dan tidak terurut, pencarian saya lebih efektif yang mana? Itulah yang nanti harus diasah melalui mengimplementasikan berbagai solusi. Jadi Pak, tolong kalau developernya dikasih soal cuma satu solusi, suruh pergi dulu. Minimum ada 2 atau 3 yang mungkin. Karena ada banyak jalan menuju Roma. Tapi pilihlah satu yang paling efektif. Kalau mau efektif, kalau mau sambil muter-muter nanti itu cerita lain, punya objektif lain. Itulah kalian harus tahu. Kemudian ini penting. Kalian setelah selesai tadi pattern recognition itu menggeneralisasi. Kalau setiap kali kalian membuat sesuatu mirip-mirip, kalian bisa membuat parameter, betul enggak? Jadi inilah generalizing dan mentransfer problem solving proses ke persoalan yang lebih luas. Jadi perhatikan bahwa computational thinking ini harus melekat menjadi bagian dari dirimu. Computational thinking itu bukan dihafal. Kalau dihafal aja sekarang bisa 4. Apa anak-anak? Duh, hafal 4 aja tidak. Lihat Google, ayo 1. Apa? Dekomposisi. Kedua, abstraksi. Ketiga, algoritma. Keempat, pattern recognition. Itu dibangun tidur pun kalau kamu merasa orang komputasi, orang developer, orang komputer, harus bangun tidur juga tahu, harus tahu. Seperti UML itu apa kalian harus tahu. Masa kalian lupa ini jari telunjuk? Kan tidak kan? Kenapa kalian tidak lupa? Karena ini bagian dari dirimu, betul enggak? Jadi hal seperti ini harus menjadi refleks kalian. Contohnya orang itu kalau profesinya tertentu dari cara ngetiknya, cara jalannya akan kelihatan kalian tuh developer atau bukan. Serius. Om saya itu dokter, dari jauh pasiennya datang tanpa apa dia bisa mendiagnosa penyakit karena dia expert. Kalau cara jalannya dokter. Jadi developer itu enggak tahu, kalian mungkin Gen Z ini menciptakan stereotip seenaknya atau apa, itu cerita lain, mau berbaju seenaknya, tapi jalan pikirnya computational thinking. Paham? Jadilah computational thinker. Terus berikutnya ini ada lebih detail, karena selanjutnya kalau lebih kompleks, otomasi ini harus diparalelisasi. Tidak mungkin kalau terlalu banyak dikerjakan satu komputer. Kalian harus bisa membagi tas menjadi banyak hal dan simulasi ini. Oke, nah sekarang bagaimana cara belajar computational thinking? Kami punya cara yaitu lewat lomba. Jadi pesertanya sekarang sudah 2,4 juta jiwa dan harusnya yang ikut itu adalah 16 mitra perguruan tinggi penyelenggaranya. Tahun 2015 seluruh dunia itu 1,3 juta. Tahun lalu itu 2,4 juta. Terlalu sedikit untuk seluruh dunia. Saya ingin, jadi tadi computational itu penting, caranya dengan berlatih. Karena berpikir itu bukan seperti orang nyapu. Orang nyapu itu kamu kasih sapu, kemudian dia dikasih contoh, dia suruh nyapu di depan kamu bisa. Coding itu bisa. Karena ini ada prinsip dia coding, apalagi dengan IDE, begitu ngetik if, dia langsung kurung buka, kurung dan seterusnya. Tapi yang penting itu kenapa harus if, ngerti enggak? Kalau nulis if, kenapa ada 3 kasus dan bukan 5? Terus bukannya jadi pemrogram yang F-nya 1 dulu, ngebak, tambahin 1 kasus, tambah ngebak lagi. Tambahin lagi, tidak boleh. Dari awal kalau persoalannya gini akan menjadi sekian kasus, ngerti nggak? Bahkan kalau perlu diperkirakan ada kasus lain lagi, itu dikasih else yang tidak boleh seenaknya dan seterusnya. Nah sekarang kaitannya dengan software development. Software development itu seperti saudara tua, yaitu bangun gedung atau musik.
Yang menjadi masalah developer itu kayak penyanyi, itu bisa kamu nyanyi di kamar mandi, betul? Emangnya kamu penyanyi? Ya. Terus sampai penyanyi yang main di hotel atau di kampung jerang-jenggrong, sampai penyanyi yang seriosa yang harus tahu teori dan seterusnya. Paham atau enggak? Itu semua penyanyi. Kalau kamu mengatakan dirimu programmer, kamu itu penyanyi yang mana? Kalau cuma di kamar mandi itu codingan 10 line yang mainan di kelas 1. Atau kamu akan menjadi karya yang besar yang bisa berguna. Kalau itu bangunan contohnya, kamu tahu itu di pinggir-pinggir jalan Indonesia, itu banyak kios orang yang jualan kopi sachet, terus dia tidur melingkar, itu rumah atau bukan? Rumah, bangunnya gampang, bisa seminggu dengan papan. Berikutnya rumah dalam bentuk BTN. Itu ada 50 rumah berjejer semuanya sama. Maka kamu akan membuat dengan cara lain dibandingkan rumah individual, itu bangunan. Kemudian gedung pencakar langit, itu gedung, betul enggak? Seorang yang cuma bisa bikin rumah karton, belum tentu bisa membangun pencakar langit. Karena yang membangun pencakar langit harus seorang insinyur. Dan insinyur itu bangun kalau sudah ada arsitek, setuju? Semua itu dasarnya arsitek itu dekomposisi. Bangunan itu 30 lantai, lantai ini diapain, itu adalah dekomposisi. Dan menyatakan yang penting. Jadi kalau kalian lihat, saking bingungnya programmer dan software engineer, sekarang kalau disebut developer itu apa, kita juga tidak tahu. Nah, kemudian lihat, kalau kamu mau programming ini saking kompleksnya, maka computational thinking ini menjadi dasar karena berpikir itu harus mengendalikan semuanya. Jadi harus hand follows your mind. Paham? Apa yang dipikir yang akan keluar ke tangannya atau ke mulutnya. Ke tangan sebagai karya atau sebagai ucapan. Salah satu contoh di TV, kalian lihat TV kan? Saya nggak punya TV. Orang TV itu suka bilang baru ngomong, itu karena otaknya belum mikir dia sudah ngomong, ngerti gak? Itu gak boleh, karena itu bukan hands follow the mind. Nah lihat, harus computational thinking, harus tahu discrete mathematics, harus punya kemampuan logik, harus punya kemampuan analitik, tapi sebetulnya ini secara formal. Kalau ini berpikir yang natural, mengerti gak? Dan ini ada ilmunya. Nanti jadi pelajaran, kemudian dari situ ini saya kasih panah, karena ada orang senang belajar algoritma itu mikir dulu, baru diterjemahkan bahasa. Ada orang yang ngomong dulu ngawur, baru tata bahasanya benar, ngerti gak? Jadi ini bisa interchangeable, di sini tidak cukup, karena sebetulnya yang dibutuhkan adalah kemampuan problem solving, which is ini bagian dari computational thinking lagi. Jadi gambar saya ini juga nggak terlalu benar, tapi intinya jangan mempersempit developer dengan hanya coding. Nah, programming juga banyak yang salah mengartikan. Karena kalau belajar programming itu hanya coding saja. Padahal yang disebut programming itu tadi memahami persoalan, computational thinking, membuat spesifikasi. Setelah jelas apa, mendesain solusi. Tadi itu. Misalnya spesifikasinya harus stack, solusinya kalau sekarang anak sekarang kasihin API. Kalau anak yang benar ngerti, oh ini stacknya bakal linked list atau bakal array, bakal macam-macam. Barulah dia coding, debugging dan testing sampai program itu benar. Dan tidak kalah pentingnya kalian itu selain menulis harus banyak membaca. Tadi reading and listening. Intinya harus bisa program reading, code review, code refactoring. Kalau punya satu kode jangan puas. Apakah kodemu bisa dibuat lebih cantik? Ada anak murid saya kerja di Google, itu kerjanya dalam seminggu merefactoring 20.000 line of code. Supaya lebih cantik, lebih optimal, lebih bagus, lebih mudah dibaca. Kemampuan ini harus kalian juga kuasai. Berikutnya membuktikan program itu benar. Jadi melihat sebuah program itu looping dari teksnya, bukan di run. Mengerti? Di run. Ngerti gak?
Jadi kalau baca teks program, oh ini bakal looping, oh kasusnya bakal bocor. Bukan tadi lempar ke komputer dan seterusnya. Kalau masih anak-anak zaman saya dulu 2 kali compile belum lulus, enggak lulus kuliah saya. Benar, zaman nenek komputer itu mahal. Zaman sekarang komputer itu murah. Akibatnya let compiler find my bug itu tidak boleh. Sebetulnya terus bekerja dalam tim ya. Programming itu tidak cukup, kalian itu membuat sendiri. Karena program zaman sekarang itu puluhan ribu line dan beberapa program itu sambil dipakai dioprek. Ngerti nggak? Ngerti kan? Ada perahu sambil jalan di lautan dibangun. Mengerti nggak? Bisa bocor kan? Betul. Nah, itulah yang disebut dengan continuous integration. Apa itu continuous integration? Itu tadi kalian tidak akan tahu, saya juga tidak tahu di Bukalapak, ada beberapa software itu yang kelihatan di mata kalian sama, tapi sebetulnya 3 kali ganti, di-build ulang. Nah, kalau sudah berkali-kali ganti, kuncinya otomasi. Jadi sebagian besar pekerjaan programming akan didukung dengan otomasi, dengan tools, testing yang boseni. Karena setiap kali program itu dioprek, dia harus dites ulang, kemudian diintegrasikan lagi, dites ulang, karena mengubah satu line itu bisa seperti melepas satu skrup dari sebuah struktur bisa ambruk, ngerti nggak? Akibatnya harus diuji ulang. Nah, itulah nanti akan menjadi proses yang sebetulnya otomasi, karena perhatikan di antaranya core principle-nya itu berkolaborasi, agile, karena sering diubah, didesain yang baik. Karena kalau tidak didesain baik, kalau software itu satu bongkahan besar seperti tidak kalau tidak dimodularisasi, satu perubahan tidak tahu kemana. Tapi kalau dimodularisasi, oh ini soal jari-jari dari roda, maka kalian urusannya hanya dengan roda, betul enggak? Kalau engine-nya benar, hanya rodanya yang rusak, tidak usah ke engine, betul enggak? Tapi kalau pandangannya seluruh sepeda motor, itu lebih ruwet. Jadi lihat bahwa suatu hari kalian akan masuk ke dunia, dan sekarang sudah, kalau kalian masih sekolah biasanya nggak tahu, bahwa sebetulnya ada yang disebut proses otomasi yang menjadi continuous integration. Saya akhiri sekian dulu, DevOps itu apa, intinya keyword ini kalian nanti belajar sendiri, continuous integration, siapa yang tahu namanya configuration management, terus bagaimana berlatih dengan Bebras, nanti akan lebih, ini website kami, kalian lihat lucu-lucu, ini kode ORG untuk anak umur 4 tahun ya, banyak sekali untuk belajar, terus alumni Toki, di sini ada beberapa, mereka berkarya membuat sebuah situs gratis untuk belajar. Saya sarankan, saya bahkan sekarang lagi kampanye di semua perusahaan, kalau anak Toki itu mau lomba harus lulus 7 chapter yang ada di sini. Kalau tidak lulus nggak akan pernah bisa mendunia. Kalau mau nerima calon developer, suruh lulus dulu ini 7 chapter saya. Kalau enggak lulus percuma diterima. Karena kalau enggak dia hanya coder gitu. Saya ini anak-anak Toki, serius. Nah, kalau kalian pengen seperti apa yang diajarkan di ITB, kuliah ITB itu sekarang semua saya buka. Yaitu kuliah OOP itu misalnya siapa yang ngerti solid? SOLID singkatan apa? Harusnya ada kuis. Waduh celaka, kalau sudah developer enggak tahu single responsibility principle, open close principle, list of itu harus hafal bangun tidur pun. Terbangun misalnya ketabrak tiang harus ingat lagi. Jadi itu tolong ya Pak, kalau ada developer ngelamar ditanya solid enggak tahu jangan diterima. Lah iyalah ngapain nerima orang yang enggak tahu ilmunya. Baik, saya pikir waktu saya habis, ini nanti akan saya harap di-share ya. Slide saya, kalian bisa setiap kata ini di googling, dicari lagi. Terus mungkin nanti suatu hari ada sesi Pak, cucu bertanya, nenek menjawab. Terima kasih. Buka aja Bukalapak.